Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab 2754-2756. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Keesokan harinya, Chen Ping membawa Ye Yao Huang dan berangkat bersama Liu Ruyan dan tetua ketiga. Ni Heng, selama aku pergi, kamu harus menjaga sekte Kuali Giok, dan tidak ada yang salah. Liu Ruyan memberitahu Ni Heng. Sovereign, yakinlah, aku akan menjaga sekte Kuali Giok dengan baik. Ni Heng mengangguk. Melihat ini, Liu Ruyan tersenyum puas, lalu membawa Chen Ping dan yang lainnya ke Fei Tianzong. Chen Ping mengambil Ye Yao Huang, dan kemudian sekelompok orang berlari dengan cepat, hanya butuh setengah hari untuk tiba di Fei Tianzong. Chen Ping memandangi tembok kota yang tebal di depannya, dan kota besar itu, Chen Ping tidak percaya, ternyata itu adalah sebuah sekte. Ini jelas sebuah kota, bagaimana mungkin sekte Fei Tian? Hanya saja di atas gerbang kota, ada 3 kata Fei Tianzong. Itu sebabnya Chen Ping harus percaya bahwa mereka berasal dari Fei Tianzong. Tuan Chen, sekte terbang ini tidak hanya menjalankan bisnis pesawat, tetapi juga melakukan semua jenis bisnis, terutama selama periode ini, karena asosiasi apoteker akan segera dibuka, begitu banyak orang kembali ke sini untuk mengambil pesawat. Jadi sekarang ini adalah tempat yang paling ramai. Saat itu, ada penjual terbanyak. Mungkin kita bisa mendapatkan semua bahan obat yang kamu butuhkan di sini. Tetua ketiga berkata kepada Chen Ping. Oke, ayo masuk. Liu Ruyan melambaikan tangannya, dan semua orang masuk ke Fei Tianzong. Setelah masuk ke dalam, ada penjual di mana-mana, dan di tengah Fei Tianzong, sebuah pesawat dengan panjang lebih dari 100 meter diparkir di sana. Ini adalah pertama kalinya Chen Ping melihat pesawat, dan dia merasa sedikit penasaran, tetapi ketika dia melihat bagian depan pesawat, 3 pterosaurus besar diikat ke pesawat dengan rantai besi tebal, dan pterosaurus ini memiliki pola aliran jelas dikendalikan oleh metode pembentukan ke atas. Ye Yao Huang melihat pterosaurus di depannya, dan dia juga terkejut, meskipun dia telah mendengar tentang pesawat yang ditunggangi umat manusia, dia tidak menyangka bahwa pesawat itu diseret oleh pterosaurus berkepala 3. Pterosaurus berkepala 3 itu semula tergeletak di tanah dan beristirahat, tak heran jika banyak orang yang lewat di depan mereka. Dan tepat setelah Chen Ping mendekat, ketiga pterosaurus yang telah beristirahat semuanya membuka mata mereka, setelah menatap Chen Ping, ketiga pterosaurus itu berbaring lagi. Apakah pesawat ini dikemudikan oleh ketiga pterosaurus ini? Chen Ping memandang Liu Ruyan dan bertanya. Tentu saja, alih-alih mengandalkan pterosaurus, apakah masih ditenagai oleh tenaga manusia? Namun, pesawat itu juga dilengkapi dengan formasi, sehingga penuh dengan orang, yang juga akan membuat pesawat itu seringan bulu dan terbang sangat cepat. Liu Ruyan menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, ini adalah dunia surga dan manusia, tidak seperti pesawat di dunia sekuler, yang dapat digerakkan oleh mesin dan dapat diisi dengan bahan bakar penerbangan. Di mana alam surgawi dapat menemukan mesinnya. Faktanya, Chen Ping seharusnya sudah memikirkannya sejak awal, tetapi menggunakan pterosaurus berkepala 3 untuk menggerakkan pesawat itu cukup aneh. Ihe, ketiga pterosaurus ini milik Raja Binatang mana dari klan Orsmu? Chen Ping ingin bertanya, siapa di antara 3 kaisar dan 4 raja klan Orc yang memiliki monster seperti pterosaurus di bawah tangannya? Tuan Chen, meskipun pterosaurus ini juga merupakan klan binatang, itu tidak berada di bawah yurisdiksi 3 kaisar dan 4 raja kami. Mereka milik klan naga dan berasal dari garis yang sama. Melihat situasi ketiga pterosaurus, kemungkinan besar master binatang lain menangkap mereka dan menjualnya ke sekte Fei Tian. Banyak master binatang menangkap beberapa monster yang tidak berada di bawah yurisdiksi mereka, dan kemudian menjual kepada suku juga merupakan hal yang sangat umum. Ihe mengikuti Chen Ping dengan suara rendah. Setelah mendengar ini, Chen Ping langsung mengerutkan kening. Tampaknya dunia manusia, dan ras orc semuanya sama. Demi keuntungan mereka sendiri, mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa. Di mata mereka, tidak ada yang namanya sesama ras. Namun, Chen Ping tidak bisa melihat pterosaurus berkepala 3 menderita bencana seperti itu. Meskipun Chen Ping belum pernah bertemu ayahnya, Chen Ping tahu pasti ada darah naga yang mengalir di tubuhnya. Meskipun ketiga pterosaurus ini bukan naga darah murni, mereka tetaplah sejenis naga. Chen Ping tidak bisa menutup mata terhadap mereka. Oke, masih ada sedikit waktu sebelum berangkat, ayo jalan-jalan dulu, kata Liu Ruyan. Lagi pula, bagi wanita, berbelanja adalah hal favorit mereka. Baik di dunia sekuler atau dunia surga dan pria,
masalah umum semua wanita adalah mereka suka berbelanja. Meskipun Liu Ruyan adalah raja dari Jade Cauldron, dia tidak terkecuali. Chen Ping dan kelompoknya berkeliaran di sekitar Sekte Feitian. Ada beberapa kios di sini, semuanya menjual beberapa pil hewan, jamu, dan beberapa rune. Lagi pula, banyak cultivator es yang tidak mengerti mantra, jadi beberapa slip giok transmisi suara yang umum, pesona pelarian api, pesona pelarian air, del. Chen Ping, ramuan apapun yang kamu suka, beli saja, dan aku akan membayarnya. Kata Liu Ruyan kepada Chen Ping. Lagi pula, sebagai tuan dari Sekte Kuali Giok, Liu Ruyan masih sangat kaya, belum lagi bahwa Sekte Kuali Giok memiliki banyak murid yang berlatih kedokteran di luar, dan sebagian dari koin spiritual yang mereka peroleh diserahkan ke Kuali Giok Sekte. Apakah kamu memintaku untuk makan makanan lunak? Chen Ping tersenyum pada Liu Ruyan. Apa, bukankah nasi lunak enak? Kamu tidak mau memakannya? Liu Ruyan menatap Chen Ping dengan mengedipkan mata dan berkata, aku sangat ingin makan nasi lunak, tapi masih banyak hal yang menungguku, tidak ada cara untuk makan nasi lunak. Kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Tuan Chen, saya masih memiliki beberapa koin spiritual di sini. Anda dapat membeli apapun yang Anda butuhkan. Yihe Yao Huang berbisik ke Chen Ping. Sebagai Kaisar Iblis dari kota Kaisar Iblis, kekayaan Kaisar Iblis Yihe tidak dapat diukur. Meskipun Kaisar Iblis Yihe telah melarikan diri dari kota Kaisar Iblis, ada juga banyak jiwa di tas penyimpanan Kaisar Iblis Yihe, mata uang. Lihat saja, kamu tidak perlu membeli apapun. Chen Ping benar-benar melirik ke arah Stan, dan tidak ada yang berharga. Liu Ruyan berbeda, dia ingin tahu tentang semua yang dilihatnya, lagi pula, dia telah koma di gua rahasia selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah melihat banyak hal. Jadi Liu Ruyan membeli banyak barang, dan Chen Ping menjadi orang yang membawa tasnya. Tetua ketiga menyuruh Yihe Yao Huang pergi, dia sengaja menciptakan dunia dua orang untuk Chen Ping dan Liu Ruyan. Pengeluaran uang Liu Ruyan yang tidak terkendali juga menarik perhatian tiga orang yang diam-diam mengikuti Chen Ping dan Liu Ruyan. Meskipun Liu Ruyan tidak mengetahuinya, Chen Ping sudah mengetahuinya. Apakah kamu siap? Kami akan menghadiri pertemuan apoteker, bukan bepergian, dan kamu benar-benar membeli begitu banyak barang. Chen Ping terdiam beberapa saat. Jika bukan karena cincin penyimpanan Chen Ping tidak akan tahu di mana harus meletakkan begitu banyak barang. Kalian laki-laki seperti ini, kamu terburu-buru saat berbelanja. Liu Ruyan cemberut, seperti wanita kecil, dan berkata tidak puas. Melihat penampilan wanita kecil Liu Ruyan itu, Chen Ping linglung untuk beberapa saat, dan Chen Ping buru-buru menggelengkan kepalanya untuk membangunkan dirinya sendiri. Ayo pergi, jangan buang waktu. Chen Ping sebenarnya ingin menemukan cara untuk menyelamatkan ketiga Pterosaurus sebelum pergi. Namun, Chen Ping tahu bahwa mencoba menyelamatkan Pterosaurus secara terang-terangan jelas tidak akan berhasil, karena Sekte Langit Terbang berani memperbaiki Pterosaurus berkepala tiga dan pesawat di alun-alun di tengah, mereka tidak perlu takut orang lain memikirkannya. Oke, ayo pergi. Liu Ruyan hanya bisa dengan enggan mengikuti Chen Ping kembali. Lihat saja, saat mereka berdua melewati tempat yang jauh, tiba-tiba tiga nafas mengunci mereka berdua dalam sekejap. Liu Ruyan menyadarinya saat ini, panik, dan buru-buru mengeluarkan senjatanya. Saat ini, tiga pria bertopeng berdiri di depan Chen Ping dan yang lainnya. Saya membuka jalan ini, dan saya menanam pohon ini. Jika Anda ingin melewati jalan ini, Anda dapat membeli uang jalan. Teriak salah satu pria bertopeng. Orang yang merampok. Chen Ping memandang mereka bertiga dan bertanya dengan ekspresi sangat santai. Sementara Liu Ruyan memandangi tiga orang di depannya, dia mengerutkan kening dan berkata, tiga pahlawan pencuri aneh. Begitu Liu Ruyan mengatakan itu, ketiga pria bertopeng itu terkejut sesaat, lalu tertawa keras dan berkata, aku tidak menyangka dengan reputasi kita yang begitu hebat, seseorang benar-benar mengenal kita. Uang, bukankah kalian bertiga sudah tertangkap? Liu Ruyan bertanya dengan bingung. Penculik kita belum lahir. Kandang dan rantai macam apa yang ada di dunia ini yang bisa menjebak kita? Kata bos dari tiga pahlawan. Tapi bos ini tidak menyombongkan diri, mereka bertiga memang memiliki beberapa keterampilan, tidak peduli rantai atau sangkar apa yang diletakkan, mereka bertiga dapat dengan mudah memecahkannya. Masih ada yang harus kita lakukan, keluar sekarang, kamu masih bisa bertahan. Chen Ping memandangi tiga pria lucu di depannya, dan berkata dengan dingin. Sialan, kamu gila. Yang termuda dari tiga pahlawan pencuri hantu memandang Chen Ping dan berkata, wah, untuk apa yang kamu katakan tadi,
setidaknya 105 koin roh, jika satu koin hilang, percaya atau tidak kakak ketiga, kupas saja kulitmu dan kram. Petik 2. Kalau begitu kita akan bermain dengan pacarmu lagi, ini pertama kalinya kita melihat wanita secantik itu. Sombong, apakah kamu tahu siapa aku? Liu Ruyan berkata dengan marah ketika dia melihat bahwa 3 pahlawan pencuri aneh itu berbicara kasar padanya. Kami tidak peduli siapa Anda menyimpan uang atau hidup Anda. Kata bos dari 3 pahlawan pencuri hantu. Kalian bertiga mencari kematian. Ini Fei Tianzong? Apakah kamu tidak takut merampok wilayah Fei Tianzong dan ditangkap oleh Fei Tianzong? Liu Ruyan bertanya. Hahaha, Fei Tianzong telah menangkap kita beberapa kali, dan kita keluar dengan mudah. Penjara bawah tanah mereka sama sekali tidak bisa menahan kita, saudara ketiga. Petik 2. 3 pahlawan pencuri hantu sedikit tidak sabar. Dapatkan sendiri jika kamu memiliki kemampuan. Liu Ruyan mendengus dingin, dan pedang panjang di tangannya bergerak ke arah mereka bertiga dalam sekejap. Keterlaluan. Bos dari 3 pahlawan pencuri hantu juga mendengus dingin, lalu sosok ketiganya menghilang dalam sekejap. Kemudian ketika Liu Ruyan terkejut, mereka bertiga sudah tiba di belakang Liu Ruyan pada saat bersamaan, dan menangkap Liu Ruyan. Apakah kalian bertiga tidak memperhatikanku? Chen Ping melihat ketiga orang itu bergerak ke arah Liu Ruyan, dan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan mereka bertiga langsung diselimuti oleh sinar cahaya. Dalam cahaya, rune yang tak terhitung jumlahnya mulai berkedip dan berputar, membentuk sangkar, mengunci 3 orang di dalam. Liu Ruyan telah menoleh saat ini, melihat 3 pahlawan pencuri aneh di belakangnya, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Dia tidak menyangka bahwa kecepatan ketiga orang ini akan sangat cepat. Nak, kamu masih ingin menjebak kami dengan formasi. Itu konyol. Kamu telah melupakan reputasi kami sebagai 3 pahlawan pencuri hantu. Tidak bisa memutuskan rantai. Setelah bos dari 3 pahlawan pencuri aneh selesai berbicara, mereka bertiga melambaikan telapak tangan mereka pada saat yang sama, dan cahaya ungu melintas dari telapak tangan mereka bertiga, dan kemudian menyinari Chen kandang formasi pink. Bersamaan dengan gemetar kandang formasi, tubuh ketiga orang itu berangsur-angsur menjadi transparan, lalu menghilang.